Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kalau kita mendengar akan nama Simson, itu kesan apa yang muncul dalam pikiran kita? Waktu saya kecil, saya ngefans banget sama tokoh yang namanya Simson. Saya seringkali menggambar akan seorang laki-laki dengan badan besar, berotot, dan kekuatannya luar biasa. Itu imajinasi saya pada waktu saya kecil, dengan rambut yang panjang dan dijalin 7 begitu ya, 7 kuncirnya begitu. Kira-kira seperti itu gambaran tentang Simson. Tapi ketika kita membaca Alkitab, saudaraku, kita menelusuri akan kisah dari tokoh dalam Hakim-Hakim yang bernama Simson ini, maka kita jumpai seorang laki-laki yang kuat tetapi sekaligus lemah. Dia sangat perkasa ketika dia menghadapi musuh karena dia ada urapan Allah yang luar biasa, ada roh Allah yang ketika berkuasa atas dia, singa pun dia robek-robek, saudara, mulutnya. Apalagi singa dirobek, orang-orang Filistin jumlah berapapun dia sikat. Pernah satu kali kita baca dalam riwayat pertempuran akan Simson melawan orang-orang Filistin, dia dengan tulang rahang keledai yang dia pungut itu dia menghajar 1000 orang Filistin mati. Saudaraku, ini sudah supranatural, saudara. Jadi dia perkasa sekali. Tapi kalau kita membaca riwayat Simson, dia adalah seorang yang sangat lemah. Dia melihat seorang perempuan sundal langsung menghampiri. Jadi dia lemah sekali dalam hal menjaga hawa nafsunya. Dan ketika Simson kemudian jatuh hati kepada Delila, wah, itu cerita klasik, saudaraku. Bagaimana dia tuh seorang yang kuat, tetapi sama Delila dia nggak bisa apa-apa. Dia jatuh oleh rayuan dari si cantik yang bernama Delila ini. Dan akhirnya dia membuka rahasia akan keperkasaan, kekuatan yang ada pada dia. Nah, kita akan menelusuri sedikit akan riwayat Simson ini dari mulanya, saudaraku. Kita lihat lahirnya Simson, saudara. Jadi di situ di dalam Hakim-Hakim 13 ayatnya yang ke-3, saudara, ini penampakan dari malaikat Tuhan kepada istri Manoah atau ibunya Simson. Dikatakan demikian, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Menarik, saudaraku, ya, bahwa kisah dari wanita-wanita mandul yang kemudian melahirkan anak itu diulang-ulang, ya, saudara. Dan anaknya pasti istimewa, ya. Jadi misalnya Hana yang melahirkan Samuel, ini istri Manoah yang melahirkan Simson. Kemudian siapa lagi? Di Perjanjian Baru, saudaraku, Elisabeth, ya, yang mandul, dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang yang merintis jalan bagi Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudaraku, kalau Anda merasa mandul, merasa tidak punya sesuatu yang dibanggakan begitu, ya, jadi bukan kemandulan secara harafiah, tapi mandul dalam hal ini nggak berhasil, itu nggak berhasil, jangan kecil hati. Ketika Tuhan hadir dalam hidup Anda, maka lahirlah orang-orang perkasa, lahirlah akan keperkasaan dari hidup Anda. Itu pesan dari kenapa kata mandul ini muncul. Nah, melahirkan seorang anak laki-laki, ayat 4. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Jadi kuduskan dirimu menurut cara perjanjian lama. Kemudian ayat 5, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya
anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudaraku, ini awal sebelum Simson lahir. Kepada ibunya diberitahu bahwa rambutnya tidak akan kena pisau cukur karena dia adalah nazir Allah. Nazir itu adalah anak nazar, anak yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipakai sesuai rencana Tuhan. Jadi ini pilihan, saudara. Sejak dalam kandungan dia sudah pilihan Tuhan. Jadi Simson pun kan diberitahu sejak kecil, nak, kamu nggak boleh potong rambut ya. Nah, dia lihat teman-temannya semua kok potong rambut, aku kok nggak boleh, kenapa? Karena kamu nazir, kamu nazir, kamu nazir. Kamu adalah anak nazar, anak yang memang sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus seringkali digambarkan rambutnya panjang, karena dia orang yang dipersembahkan, ya, anak sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Nah, saudaraku, nazir itu memang pilihan Tuhan, dan ada urapan Allah atas Simson. Dan tentunya urapan itu akan makin nyata bersamaan dengan bertumbuhnya Simson ini menjadi seorang pemuda, dan kita lihat bagaimana kisahnya, betapa dahsyatnya seorang Simson ini. Tetapi saudaraku, tadi saya sudah katakan bahwa Simson ini ternyata kuat sekaligus lemah. Ya, jadi dia ya kuat tapi ya lemah. Nah, ketika dia sudah tergoda oleh Delila, itu ada di satu ayat, saudaraku, ya, Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nah, sudah, ini mulai dia di bawah kekuasaan dari seorang wanita cantik yang bernama Delila. Setelah dia dibujuk-bujuk sama Delila terus-menerus untuk mengungkapkan, untuk rahasia kenapa kok dia itu menjadi begitu kuat dan begitu tak terkalahkan. Kita lihat sekarang, saudaraku, ayat 16 ya, dari Hakim-Hakim 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, wah, rengekan seorang wanita itu ternyata jauh lebih dahsyat daripada keroyokan pahlawan-pahlawan jumlah ratusan kalau bagi Simson. Simson ngadepi 100 orang prajurit nggak takut, saudara. Tapi ngadepi seorang wanita yang merengek-rengek, hatinya luluh, saudara. Dan terus mendesak-desak, ia tidak dapat menahan hatinya yang dipegang. Kemudian sehingga ia mau mati rasanya. Saudaraku, ini kekuatan cinta asmara ini dahsyat ya. Bisa membuat orang itu rasanya, ya wis, mati pun aku rela daripada aku melihat engkau menangis. Seperti itu kekuatan dari Delila, saudara. Ya, ayat 17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Saudaraku, seorang yang menjadi nazir Allah, itu kalau sampai kenasirannya itu disangkal atau diserahkan kepada iblis, artinya hubungan istimewa antara Simson dengan Allah, yaitu kenasirannya itu diserahkan kepada lawan, habis sudah. Dia bisa melakukan kesalahan ini dan kesalahan itu, Tuhan tetap menyertai, tapi jangan sekali-kali urusan perjanjian antara covenant antara Allah dengan dia itu diputus.
Nah, ini di sini Simson menyerah. Simson menyerah. Dia mengakui bahwa jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah, sudah, saudaraku, Delila kemudian melaporkan kepada orang-orang Filistin, dan ketika Simson itu tidur di pangkuan kekasihnya itu, rambutnya dicukur. Sebelumnya dia diikat, diapakan, lepas terus, saudaraku. Tapi ketika dia dicukur rambutnya, kemudian Delila berseru, orang Filistin menyergap engkau Simson. Simson pun dikatakan ayat 20, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Dipikirnya seperti yang sudah-sudah, tapi dia lupa bahwa perjanjian covenant yang dia miliki dengan Tuhan sudah dia buang, sudah diputuskan, yaitu rambutnya. Rambutnya yang menjadi lambang dari ikatan kenasirannya itu sudah dijual kepada Delila, ya, dan kemudian dipotong rambutnya, dicukur. Tapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, ayat 19. Dia ngeronta, tidak ada tenaga lagi, saudara, habis. Ayat 21, tragis, dikatakan, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Sampai sekarang jalur Gaza masih jadi masalah, ya saudaraku, ya. Itu tempat di mana Simson dicungkil matanya dan kemudian dibawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara adalah menggiling. Menggiling itu kan berarti muter aja gitu, ya. Tiada habis-habisnya. Karena apa? Karena matanya sudah buta. Orang yang menyerahkan akan memutuskan akan perjanjian, ikatan janjinya dengan Tuhan, dia akan kehilangan visi. Dia nggak akan bisa melihat lagi apa yang di depan. Dia kehilangan pengharapan. Dan kerjaannya cuma muter-muter aja, saudaraku, di tempat itu. Jadi tidak ada progres sama sekali. Nah, kemudian ayat 22 ini pengharapan. Nah, ini kasih karunia, saudaraku, ya. Ayat 22 dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Rambutnya mulai tumbuh, saudaraku. Ini gambaran dari apa? Dia mulai kembali kepada perjanjian dengan Allahnya. Meskipun matanya sudah terlanjur dicungkil. Haleluya. Ya. Dari kisah rambut mulai bertumbuh, ini bicara tentang kesempatan kedua, atau bahkan kesempatan terakhir, ya, bagi Simson untuk bangkit. Disitulah kita nanti akan melihat bagaimana kisahnya. Kita tahu, saudaraku, ketika rambutnya sudah panjang lagi, artinya perjanjian dengan Tuhan dia pulihkan. Saya kira melalui pertobatan, ya. Kemudian dia dipanggil untuk melawak dalam satu pesta. Satu pesta di di suatu tempat yang luas, di tempat gedung yang besar itu ada ribuan orang-orang Filistin yang berkumpul. Dia dipanggil, disuruh bawa, ini kan lambang kemenangan Filistin. Disuruh bawa Simson ini untuk melawak. Disuruh melawak, saudaraku, untuk ditertawain. Kemudian Simson dia berkata kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku, ayat 26, biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Jadi kumpul semua orang-orang Filistin, orang-orang penting Filistin.
Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson. Berserulah Simson kepada Tuhan. Nah ini, saudaraku. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Perhatikan kalimat berikut, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya Simson itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Pesan terakhir dari renungan pada kesempatan ini adalah kalimat dari ayat 30 bagian terakhir. Yang mati dibunuhnya, jadi musuh yang dikalahkannya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudaraku, kalau kita nggak rela mati, si aku ini nggak rela mati, maka kekuatan kita terbatas. Tapi begitu si aku ini kita benar-benar mati, maka kuasa kebangkitan itu akan menjadi sangat dahsyat. Dan itulah yang terjadi pada Simson. Tuhan Yesus memberkati.